Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustazah yang kami sayangi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, apa sebabnya jika kita lagi puasa Daud, jika ada undangan akikah, sebaiknya kita batalkan puasa Daudnya, lalu kita mengikuti acara akikah dan ikut makan? Alasannya apa itu Ustazah? Oke, satu itu aja. Ada satu lagi Ustazah. Oke, untuk puasa Daud dan akikah, sebenarnya kalau dibatalkan nggak jadi problem, dibatalkan juga nggak dibatalkan juga nggak apa-apa. Puasa Daud hukumnya adalah sunnah. Datang ke pesta datang ke undangan akikah hukumnya fardu kifayah. Makan dagingnya hukumnya apa? Sunnah. Jadi ketika ibu puasa Daud lalu kemudian ibu datang ke pesta, dapat pahala sunnah dan fardu kifayah, betul? Oh iya, dua. Terus kalau ibu batalkan puasa Daud, ibu makan daging akikah, dapat puasa sunnah dan fardu kifayah, betul? Sekarang makan atau batal? Makan lah semuanya. Makan saja karena lebih. Ya udah. Banyak. Iya. Oke. Dan ditambah lagi ada memuliakan ahlul bait di sana. Sudah paham? Nah, itu jangan disamakan dengan Asyura dan datang pesta. Beda saja. Itu beda. Coba puasa Asyura hukumnya sunnah. Datang ke pesta fardu kifayah. Makan mubah. Beda dengan makan daging akikah. Kalau ibu tetap berpuasa dan tetap ke pesta fardu kifayah, dapat pahala 2. Kalau ibu batalkan, maka dapat pahala fardu kifayah dan dapat pahala sunnah niat puasa. Dia tidak sampai pahala puasa penuh, hanya pahala niat kebaikan saja. Paham atau bingung? Udah paham? Banyak undangan besok nih. Tengok dulu undangannya lihat dulu. Pokoknya akikah aja yang paling tinggi saya, yang bisa mengalahkan. Akikah yang sunnah. Jadi akikah itu 2, makannya dapat pahala, fardu kifayahnya dapat pahala. Beda kalau pesta dapat fardu kifayah sama mubah aja. Iya. Itu. Mau diulangi? Ulang sekali lagi saya. Kecepatan ya. Jadi kita kan meletakkan hukum atas pada tempatnya. Ibu puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Hukum puasa Daud adalah sunnah. Sampai sini paham? Paham. Tahu-tahu datang undangan akikah. Oke. Nah, memenuhi undangan akikah hukumnya fardu kifayah. Dapat pahala dong, wajib kan dapat pahala. Nah, ketika ibu puasa Daud hukumnya sunnah, datang ke pesta hukumnya fardu kifayah. Lalu kemudian makan daging akikah hukumnya apa? Sunnah. Sekarang coba kita balik. Ibu puasa Daud dapat pahala puasa Daud. Lalu ibu pergi ke pesta dapat pahala fardu kifayah. Lalu ibu tidak makan karena ibu puasa Daud. Ibu dapat pahala berapa? Daud puasa dapat pahala sunnah dan dapat fardu kifayah. Lalu kemudian ibu tidak ikut puasa Daud. Ibu makan daging akikah, ibu batalkan puasa Daud ibu. Lalu ibu dapat pahala berapa? 2 dong. 2 dulu nih. 2. Apa pahala 2-nya? Makan daging akikah sunnah. Kemudian dapat pahala fardu kifayah. Kemudian dapat pahala niat berpuasa Daud. Pahala niat doang. Dia tidak dapat pahala penuh. Dan keutamaannya lebih banyak lagi, di antaranya menghargai ahlul bait. Itu makanya dianjurkan berbuka aja Ustaz saya. Kalau akikah. Akikah ya. Dan sekarang kita bandingkan
Asyura dengan datang ke pesta. Puasa Asyura hukumnya apa? Sunnah. Sunnah. Datang ke pesta? Fardu kifayah. Makan di pesta? Mubah. Mubah. Dah. Kalau ibu datang ke pesta dalam keadaan puasa, dapat pahala puasa sunnah, dapat pahala fardu kifayah karena datang ke pesta, dan tetap berpuasa 2 pahala. Tapi kalau seandainya ibu datang ke pesta, lalu kemudian setelah itu ibu dapat fardu kifayah, datang saat berpuasa lalu ibu batalkan, maka hukum memakannya mubah. Ibu cuma dapat pahala niat kebaikan ingin berpuasa, tidak dapat pahala puasa utuh. Setengah dia. Jadi pertanyaannya, apakah puasa atau tidak saat Asyura di pesta? Puasa nggak? Puasa. Tergantung lauknya, Bu Nur. Boleh dibatalkan, boleh tidak. Jadi kalau umpamanya kita puasa Asyura, terus ada mengakikah. Jadi apa yang kita lakukan? Gimana tadi? Puasa Asyura ada undangan akikah. Ada faktanya nggak? Ada faktanya? Ya Allah. Ada. Ada yang melakukan akikah di hari Asyura? Saya nggak pernah dengar tuh. Kalau mau yang akikah di hari Asyura itu, Tapi kayaknya nggak ada tuh orang. Kayaknya Masa nggak di- ada lah. Di Asyura ada. kalau ada bagusnya bungkus, dia syiarkanlah puasa Asyura untuk orang. Nah, cuman kalau Asyura dengan akikah tetap ibu ke Asyura karena Asyura itu limited dia. Setahun sekali. Iya. Harusnya kalau akikah di hari Asyura itu dibungkus aja untuk orang, untuk berbuka orang puasa. Iya, bagus tuh Ustaz ya. Karena bersedekah di hari Asyura pahalanya besar. Iya betul. Maka kalau ibu ada yang arisan minggu siang, pindahkan ke sore. Ada sebagian yang berpuasa, ada sebagian nggak berpuasa. Bungkus aja nasi kotak, dapat pahala memberikan buka puasa. Membukakan udah bagus lagi Ustaz ya. Pahala berbuka. Iya, Karena membukakan puasa Asyura itu pertama dia bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Yang kedua diampunkan dosa setahun yang lalu. Iya. Dan siapa yang bersedekah di hari Asyura, maka akan dilapangkan rezekinya sepanjang tahun. Maka besok itu banyak orang memuliakan dan memberikan santunan untuk anak yatim. Dan bagi ibu yang masih punya suami, bilang ke suaminya, man wassa'a, dia nggak harus emas. Lebihkan Dia nggak harus emas. Man wassa'a ala iyalihi fi yaumil Asyura wassa'alallahu alaihi sanata kullaha. Dalam kitab I'anatul Talibin, siapa yang bersedekah melebihkan uang belanja istri di hari Asyura, maka dia akan dipanjangkan, dibesarkan rezekinya selama 1 tahun. Oh itu. Siapa yang tak mau? Rugi itu. Cuma hari Asyura aja Ustaz ya. Hari Asyura. Dilebihkan Jadi ya? di hari Asyura dilebihkan. Hari Seninnya dikurangi aja. Harusnya kembali lagi. Kembali lagi. Nah, itu seandainya banyak, karena sedekah terbaik seorang suami memberi rezeki kepada istrinya. Kalau suami nggak bekerja ya mau gimana? Ya itu kan sunnah, dia tidak sampai ke wajib. Kalau umat Nabi Musa wajib, kalau kita enggak. Asyura umat Nabi Musa wajib berpuasa, kalau kita enggak. Enggak ya. Kalau seandainya tidak ada uang yang besar untuk memberikan nafkah istri atau belanja istri di hari Asyura, boleh sekedar mengganti lauk pauk, boleh sekedar mengupgrade lauk, biar ndak maco arai sih tarui. Dinaikkan sedikit. Nah ini kita jangan memandang ini sebagai sesuatu yang buruk ya, karena ini kan fadilah yang mana kalau dilakukan maka dimudahkan rezekinya sepanjang tahun. Kalau ndak mau ya ndak apa-apa. Terima aja rezeki yang Allah kasih sepanjang tahun nanti kalau kita nggak mau sedekah, karena ini ndak wajib. Jadi nggak perlu ada kerisauan karena ndak wajib. Iya kan, macam Dia nggak wajib. iya.
Kayaknya cuma ada teman saya langsung nelpon, Nel, iya, protes dia laki-laki. Kamu buat video menafkahi istri nambah uang belanja, istri saya jadi minta sama saya, terserah aja, tidak wajib. Kalau kamu mau lapang rezeki, lebih lapang sepanjang tahun kasihlah. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, bisa sih, tapi kan sedikit cuman buat aku. Sekarang mau lapang dah, mau lapang Nel, kasihlah. Kenanya gak punya. Nah, tapi ndak wajib ya. Nggak wajib ya. Ndak, cuma siapa yang ndak mau dilapangkan rezeki. Saking mau pahala untuk setahun tuh, saya saking mau mendapatkan pahala itu berutang dulu suami tuh. Boleh? Ndak. Utang dulu kan untuk hari ini aja, untuk Asyura saja. Ya, jadi nanti tahun depan kasih istrinya di awal bulan itu sedikit aja dulu. Kayak gitu maksudnya. Tapi ndak harus ya. Untuk sedekah ke fakir miskin, anak yatim, kalau besok usahakanlah. Saja untuk saya aja kurang. Saya ini kerja sembrautan. Kayak mana saya mau sedekah ke anak yatim besok? Kayak mana lah saya mau sedekah besok ke fakir miskin? Nah, ini saya sampaikan saja. Ada dalil alladzina yunfiquna fis sarra wad darra. Justru saat sempit tuh kita sedekah. Biar lapang hidup kita. Gitu cara berpikirnya. Iya gitu ya. Jadi jangan nunggu lapang dulu baru kita sedekah. Kalau lapang dulu baru kita sedekah, lama nanti kita lapangnya. Saat sempit tuh kita sedekah. Sedekah kan gak harus duit besar. Penghasilan kita sebulan cuma 700, 800, sejuta. Kalau karyawan yang kerja misalnya 1.300.000, 2 juta. Sedekah aja lah besok agak 20.000, 10.000, 5.000. Supaya dilapangkan sepanjang tahun. Gitu loh konsep berpikirnya. Jadi bukan aku kan untuk aku aja ndak cukup kayak gitu kan. Nah, ndak kayak gitu konsepnya. Justru biar cukup dia kita kasih. Karena in asantum li anfusikum, in asantum falha. Kalau hari Asyura lebih baik ke anak yatim. Makanya kalau kemarin ibu ada sedekah subuh, boleh dikasihkan itu ke anak yatim besok. Nah, anak yatim itu kan macam-macam tuh. Kalau anak yatimnya belum balik, maka anak yatim itu menjadi kewajiban kita. Tapi kalau dia udah balik, bukan berarti dia tidak bisa disantuni. Kalau dia udah balik, dia bisa disantuni dan status hukumnya adalah sunnah ya. Oke. Ada lagi? Ada. Yang kedua Ustazah. Ya. Ini waktunya terbatas untuk sholat sunnah qobliyah. Waktunya ada mepet nih Ustazah, tinggal dikit lagi kan. Mana sebaiknya di skip aja doa iftitah atau ayat pendek? Yang mana tuh dibuang maksudnya? Ustazah, saya ini nyampe masjid antara azan dan iqomah. Terus saya udah mau iqomah. Ini cemana ini Ustazah? Kalau tumak ninah ndak bisa di skip. Sholat harus tumak ninah, harus tenang gitu kan? Nah, tetapi kalau saya mau skip, pilih iftitah atau ayat pendek. Ayat pendek lah. Karena iftitah itu sunnah muakkad. Nah, suatu ketika Rasulullah berkata kepada sahabat, Rasulullah berkata kepada sahabat setelah selesai sholat. Lalu kemudian apa kata Rasulullah? Siapa di antara kalian tadi yang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lalu kemudian saya ya Rasulullah, kata sahabat. Maka Rasulullah berkata, futihat abwaabus samawat, terbuka pintu langit. Ketika kau baca iftitah, maka sejak mendengarkan pernyataan itu, Ibnu Umar tidak pernah lagi meninggalkan iftitah. Jadi iftitah itu sunnah muakkad. Kalau mau skip Al-Fatihah, skip ayat pendek. Ayat pendek ya, itu agak ragu antara dua itu mana yang lebih penting. Seandainya lebih singkat lagi waktunya saja, cuma dapat Al-Fatihah aja dapatnya.
Bisa, boleh. Sebenarnya iftitah cukup sampai Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Titik boleh. Gitu ya. Ini enggak lagi, maksudnya udah waktu udah mepet kali nih, tinggal Al-Fatihah aja. Bisa, Bisa nggak ya? apa-apa. Al-Fatihah aja pada semua jenis sholat nggak apa-apa. Sholat wajib aja nggak apa-apa. Cuma Al-Fatihah, iya batal sholatnya kalau di skip Al-Fatihah. Al-Fatihah pula yang di skip. Oke ya, silakan. Oke. Assalamualaikum Ustazah yang kami sayangi karena Allah, dan assalamualaikum teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu. Ustazah, apa namanya, di TikTok itu kan sering berseliweran tentang sholat awabin yang katanya habis sholat maghrib jangan ngaji dulu. Oh gitu katanya. Tapi sholatlah awabin. Saya masih bingung sholat awabin itu apa, Ustazah? Bukan jangan ngaji dulu, tapi awabin ini sholat yang dipopulerkan oleh madhab Syafi'i. Status hukumnya sunnah. Kalau kita baca kitab-kitab madhab Syafi'i, ada namanya sholat awabin. Awabin itu dikerjakan maghrib menjelang isya. Jadi sholat maghrib dulu, lalu ba'diyah maghrib. Ba'diyah maghrib sunnah muakkad. Iya dong. Iya, betul. Nah, lalu sholat awabin minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Kalau mau 2 rakaat cukup, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, ya kan? Nah, sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah, rakaat pertama, kedua, terus pertama dan kedua, setiap 2 rakaat dianjurkan baca Al-Ikhlas 6 kali. Al-Falaq 1 kali dan An-Nas 1 kali setelah Al-Fatihah. Apa guna sholat awabin? Ada 2 hadisnya. Yang pertama, diampunkan dosa dari pagi menjelang maghrib. Bahkan dalam hadis riwayat At-Tirmizi, diampunkan dosa 12 tahun yang lalu, dosa kecil, tapi dalil ini tidak terlalu kuat. Tapi bisa dikerjakan. Nah, tetapi itulah sholat awabin. Tujuannya mengampunkan dosa saja. Batasnya adalah azan isya. Tapi jangan baca Al-Quran dulu, sholat awabin dulu, tidak usah baca Quran. Tentu saya tidak berani menyatakan demikian. Artinya boleh aja tidak dilakukan gitu loh. Satu hukumnya tetap sunnah. Cuma karena waktunya mepet, mungkin di video yang ibu lihat itu awabin aja dulu. Kan waktunya mepet, takutnya kan baca Quran bisa habis isya. Mungkin motivasinya itu. Tapi apakah jangan dulu baca Quran? Enggak juga. Boleh aja, enggak awabin pun enggak apa-apa. Jadi dia itu tujuannya mengampunkan dosa kita. Dia mirip-mirip beda tipis dengan sholat taubat lah. Nanti habis sholat banyak istighfar lah. Ya itu dipopulerkan oleh mazhab Syafi'i. Ada lagi? Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Setiap rakaat. Rakaat kedua gitu juga. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Itu tiap 2 rakaat gitu, Ustazah? Setiap rakaat itu aja. Setiap rakaat. Oh, setiap rakaat. Ke 1 2. Salam kanan, salam kiri. 1 2. Salam kanan, salam kiri, 1 2. Terus habis sholat awabin itu ada doa khususnya enggak, Ustaz? Enggak, perbanyak istighfar aja. Oh, istighfar. Oke. Terima kasih, Ustaz. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustazah, yang saya mau tanyakan, ada anak atau orang dewasa yang katanya melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Apakah ini benar atau tidak, dan bagaimana kita menyikapinya? Ada orang yang dibuka tabirnya oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya orang ini bisa melihat hal yang gaib. Itu bukan sebuah kelebihan, itu sebuah kelemahan yang harus diobati. Apakah itu benar? Ya tentu benar.
Karena pertama kita harus percaya kepada yang gaib. Yang gaib itu ada jin, ada setan, ya. Nah, cuma ini harus diobati. Maka orang-orang yang seperti itu mesti dia berlindung kepada Allah untuk tidak bisa melihat itu. Baca doa pelindung diri yang sering saya sampaikan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Nah, pokoknya ndak cuman ada orang yang khusus bisa melihat itu, ndak cuma ada orang yang khusus yang bisa melihat itu, enggak. Kadang-kadang kita juga sekali-kali terlihat, cuman nggak kita pikirkan aja. Iya kan, sekali-kali terlihat, tapi itu nggak apa-apa, dia tidak sampai mencederai. Cuman secara respon, ketika kita ngelihat kok ada yang lewat, ya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Pernah ngalamin gitu? Pernah ya. Nah, ada lewat apa gitu ya. Jadi cukup baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Biasanya kalau dia tidak sampai memecahkan benda atau memecahkan barang, biasanya aman. Nah, itu nggak apa-apa karena jin itu ada. Jadi bukan kelebihan itu ya, kelemahan. Oh, melihat yang gaib, mal manfaat, tidak ada manfaat. Itu kelemahan. Mampu melihat yang gaib itu kan kelemahan. Itu bukan kelebihan. Apa manfaatnya? Kita hanya sekedar takut dan khawatirnya kita berserikat, khawatirnya kita kerjasama sama dia, khawatirnya kita suruh dia ngikutin orang, tengok orang itu ngapain dia. Makanya orang-orang berserikat dengan jin banyak yang awalnya karena bisa ngelihat jin. Lah kalau berserikat dosanya gede banget. Iya kan? Jadi itu bukan kelebihan, itu kekurangan. Kadang-kadang orang bangga dia bisa nampak. Karena dia bangga dia bisa nampak. Ya kalau dia punya iman. Kalau dia tidak punya iman, ngobrol dia, kerjasama dia, main catur dia. Nah, berserikat itu namanya. Berserikat itu nggak boleh. Berserikat tuh tahu ya? Kompromi. Syirkah. Apalah namanya bahasa Indonesianya tuh ya. Berserikat dia nggak bisa dia. Takutnya kalau dia tidak siap, dia berserikat dengan jin, berserikat dengan setan. Nah, ujung-ujungnya ya mengobati orang, berserikat dengan jin juga nggak boleh. Pernah nggak ibu lihat orang datang ke seseorang, lalu kemudian datang lagi besoknya dia tahu ibu malam suka bangun ya, ibu itu kok malam suka ngorok, ibu itu kalau tidur itu jangan telungkup, seakan-akan dia tahu kali, terus percaya kita sama dia, terus kita siap bayar mahal untuk berobat ke dia. Itu kan serikat jin. Jadi si orang yang mengobati, ada satu jin yang dia kenal. Dia menyuruh si jin ini menyuruh temannya ngikutin ibu malam. Suruh survei. Nanti dia sampaikan ke jin saya ngomong ke saya. Memang seperti itu cara kerjanya. Sehingga kita percaya. Banyak berlindung saja kepada Allah itu syirik. Ya, makasih Ustazah. Sama-sama. Ada juga anak kecil itu gimana pula Ustazah? Anak Sama. kecil sama Ustazah. Sama harus diobati. Atau dia harus baca doa pelindung diri, atau dia bisa ruqyah dirinya sendiri. Dia ambil wudu, dia bentang sejadah, lalu kemudian dia baca ayat-ayat ruqyah. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, Al-Ikhlas 185, 186, ayat Al-Ikhlas, Al-Baqarah 184 sampai 186, Al-Baqarah 1 sampai 5. Cepat kali. Enggak lah, udah tahu lah kan, ayat ruqyah kan. Ayat ruqyah, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Baqarah 284 sampai 286, Al-Baqarah 1 sampai 5. Ngelihat jin itu bukan kelebihan, itu kelemahan. Itu kalau ada orang yang misalnya orang tahu ilmu agama, Ustazah, dia pernah juga saya dengar ya, kan mengaji misalnya. Tadi saya nampak kalau dilihatkan ke ibu takut, karena dia guru ngasih ceramah gitu. Sama dengan ada orang ceramah juga dia berkholwat.
Gini, ustaznya dia ustadz tukang ceramah. Nah, dia cuma bilang, ibu kalau saya tampakkan takut. Dia cuma ngomong itu aja nggak apa-apa. Dia mampu melihatnya. Berarti mampu dia melihat. Mampu Karena dia. Kata dia tadi duduk sebelah ibu tuh. Terus pertanyaannya apa nih maksudnya? Iya, maksudkan orang pintar agama. Pintar agama, mampu melihat. Ya memang harus disembuhkan walaupun dia pintar agama. Berarti Kekurangan. Iya, harusnya dia disembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu di belakang Bu Nur ada. Astagfirullahaladzim. Tapi jin itu ada. Tapi jin yang datang ke masjid, dia jin itu sama kayak kita. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tak kuciptakan jin dan manusia melainkan menyembah kepadaku. Jin itu sama, yang suka majelis taklim ya di masjid dia. Jin yang beriman belum tentu jin Islam lagi. Jin Islam kan sama kayak kita. Kita Islam apakah sudah beriman? Itu di luar-luar orang mabuk itu Islam semua tuh. Nah, ya kan orang-orang yang buka aurat itu Islam semua, beriman. Makanya jin tuh kayak kita juga. Ada jin tuh juga kan saya sering bilang, jin tuh punya pasar. Jin juga punya melahirkan. Dia juga punya nafsu. Dia juga punya anak. Tapi dia poligami atau enggak itu yang enggak tahu saya. Nah, cuma jin itu kalau di masjid ya isinya jin-jin baik. Ya kan, kalau ibu setiap kita ada jin yang selalu ngikutin kita kan. Nah, tetapi jin itu kalau kita maksiat ke tempat maksiat ya jinnya sejenis sama dia. Jinnya itu suka ke tempat maksiat juga. Tapi kalau seandainya dia suka ke masjid, maka jin yang dekat sama dia hanya jin yang suka sama dia. Sefrekuensi, jin aja sefrekuensi, apalagi kawan besti. Mana mau dia jin baik ngikutin orang jahat. Ya, silakan. Ya Ustazah, saya mau bertanya. Ada dulu anak saya kalau tidur kan udah tidur, dibukanya pintu dia jalan gitu, jalan udah tuh. Itu apa tuh? Apa itu katanya? Enggak katanya. Itu kenapa tuh Ustazah? Apa? Ya ada kemungkinan ibu baca saja a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Sering. Iya, sering. Kalau sering tidur, dia bisa melihat. Tapi kasih dia pengertian, nak. Kalau dilihat kayak gitu, jangan direspon. Kamu baca ini ya, gitu. Dilatih. Oh, nah, setiap juga, apa dibacakan itu ya. Jangan bertanya apa modenya nak, jangan. Nanti dia ngerasa digibahin, kalian ceritain aku ya. Nah, cukup ibu baca di rumah. Kalau memang banyak di rumah, ya baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rumahnya dinaungi ayat-ayat Al-Quran, sering baca Al-Quran di rumah. Kalau baca Quran di rumah, jin juga tetap ada. Kan jin Islam, jin beriman tetap ada dia. Ya dia sama kayak kita, dia ada. Sekarang pun dia ada. Ya, nah cuma ada yang baik, ada yang jahat. Dia juga bertengkar, dia juga ribut, dia juga berantem, sama. Oke? Itu ya. Assalamualaikum Ustazah. Apakah ini pertanyaan seputar apa kayaknya ini? Seputar jin, takut juga. Itu kalau misalnya anak-anak yang suka tantrum tuh gimana tuh Ustazah? Apa yang kita bacakan itu? Tantrum nggak ada hubungan sama jin. Nangis. Ya nangis. Teriak. Iya. Tantrum bukan jin. Tantrum tuh kondisi psikologis. Nah, ada banyak faktor yang menyebabkan. Ketika dia tantrum, keinginannya dipenuhi. Ya, dia besok dia tantrum lagi, dipenuhi lagi. Besok dia akan melakukan itu. Iya. Jadi ada juga baca-bacakan ayatnya gitu. Ayatnya kalau memang mau, bukan jin itu. Bukan ayat bu, tapi doa. Allahumma layyin li qalbahu. Tapi tantrum itu kondisi mental, kondisi psikologis. Caranya harus dengan terapi. Asal muasal anak-anak tantrum itu adalah ketika dia pengen sesuatu nggak dipenuhi, dia teriak. Ya.
Nggak dipenuhi, makin teriak. Ya. Nggak dipenuhi, teriak terus, nangis sampai nangis dia di level 4. Baru dipenuhi. Top. Oh, berarti kalau nangisku di level 4 dipenuhi nih. Gitu. Terus besok dia pengen sesuatu lagi, harapan yang nggak terpenuhi, dia teriak langsung level 4. Ternyata level 4 nggak juga bisa. Dia naikkan lagi ke level 5. Tep. Baru dipenuhi. Tep. Nah, Emosional jadi, berarti. makanya tantrum itu idealnya tidak dipenuhi apa yang dia mau. Betul. Sampai dia tertidur capek. Ya sampai tertidur. Ini cucu saya gembar ganti-ganti aja dia tantrum Ustazah. Yang ini berhenti dia ada tambulan itu lagi. Ya, karena kalau ibu penuh ya otaknya ngebaca langsung. Kalau dia pukul-pukulnya mamanya gitu. Tapi kalau mau lebih bagus itu perginya ke psikolog. Karena itu persoalan Ya betul, mental. tak dapat keinginannya. Dapat keinginannya. Karena itu pernah dipenuhi itu. Pasti. Pasti saat tidak dapat keinginannya, dia nangis dipenuhi, otaknya akan mikir, oh kalau aku nangis dapat gitu. Iya, jadi obatnya dicuekin aja, dia nanti dia capek Harus sendiri tidur. diberikan sinyal ke otaknya, kamu jangan dipikir kamu nangis kamu bakal dapat, makin nangis makin gak dapat. Nah itu dia kayak gitu aja. Saya macam punya ponakan nangis adik nanti bisa dia ngancam kita. Kami bilang nangislah, makin nangis makin gak dapat. Sehingga dia tahu makin aku nangis makin gak dapat, makin mintanya baik-baik makin dapat. Nah nangis, ya udah nangis sana, nggak apa-apa. Semua tante-tantenya bilang kayak gitu, karena udah sepakat. Ya udah nangislah, nangislah. Nah itu supaya dia besar dia lebih dewasa. Iya. Oke, satu lagi Ustazah, gini apakah kita misalnya pulang menguburkan mayat gitu kan sampai ke kuburan, pulangnya itu kita wajib mandi atau bukan hanya wajib mandi atau apa? Ya wajib mandi atau boleh nak mandi atau gimana? Bukan wajib mandi, sunnah. Oh jadi mandi kita ya? Mandi sunnah, keramas. Nah, balik lagi ke tadi, tapi kalau dia yang nangis itu bayi, nah itu ada kemungkinan jin. Ruqyah lah. Kalau bayi nangis malam nangis, nah itu enggak, bahasanya bukan karena posisi mentality, tapi itu bisa dibacain ayat ruqyah, ayat-ayat Al-Quran, orang tuanya harus baca Quran, dengerin ayat-ayat ruqyah, karena dia masih bayi. Oke, makasih Ustazah. Atau apalagi kalau nangisnya itu ada jadwalnya, pokoknya tiap maghrib dia nangis, tiap malam dia nangis. Nah makanya bisa jadi jin atau sihir. Nah, saya udah pernah jelaskan sihir itu ada. Makanya kita berlindung kepada Allah, wa min syarrin nafasati fil uqad. Kita berlindung kepada Allah dari ikatan bukhul sihir. Makanya kalau ada masalah sama orang, baik-baik, jangan suka nyakitin orang. Ya, karena nanti misalnya kita masalah sama orang, dia ambil rambut kita, darah haid, makanan, celana dalam dan lain-lain, rambut, ya dia ambil, dia pasang bukhul, itu ada. Dia pasang bukhul, kita kuat, bayi kita kena. Makanya kalau cerai, misalnya na'udzubillah, cerai itu cerai baik-baik. Jangan saling buka-buka aib. Nanti salah satunya enggak taat, salah satunya enggak beriman, semua ada di dia. Rambut kita ada di dia, iya kan, darah kita ada di dia. Kena, kalau nggak kena kita anak yang kena. Sihir itu macam-macam, bisa nanti jadi memar-memar badan, bisa jadi mimpi buruk, bisa jadi bayi nangis terus, bisa jadi apapun yang ditanam di rumah itu mati. Bisa dites, tanamlah kaktus, kalau mati dia hati-hati. Atau misalnya suka mimpi buruk satu keluarga, sebentar ini mengigau, ini mengigau, dan itu menular dan sulit disembuhkan kalau sihir. Harus temukan bukhulnya. Kalau kesurupan nggak perlu bukhul, jin doang yang masuk nggak perlu bukhul, ruqyah selesai. Pindah rumah, pindah tempat, ajak main, makan malam, bercanda, bergurau, selesai itu. Tapi kalau dia kemasukan jin, ruqyah sembuh, dibiarkan di situ, masuk lagi jinnya. Jadi biasanya kalau udah ruqyah dia selesai, udah ajak pindah, santai, ganti teman, pergi kemana gitu.
sembuh. Tapi kalau bukhul harus sampai ketemu bukhulnya. Hati-hati, sihir itu, bukhul itu bisa al-kharijin, bisa dakhilin. Bukhul itu media sihir, bisa bentuknya rambut. Makanya darah haid juga bisa, celana dalam juga bisa. Ya, medianya bisa, darah juga bisa. Maaf, kotoran juga bisa. Ada rumah yang mau dapat utang yang laki-laki itu Berkemungkinan sihir, kita mau jual rumah enggak laku-laku. Kemungkinan, atau usaha yang tadinya mantap bangkrut, sihir. Ada kemungkinannya. Sihir itu kan dilakukan oleh manusia. Sahabat Nabi banyak yang pernah kena sihir. Makanya di Arab Saudi ada polisi mengantaskan sihir. Khusus dia mengkisos pelaku sihir. Pelaku sihir di Arab Saudi itu dibunuh di Masjid Kisos Jeddah. Di Libya ada khusus polisi sihir. Khusus polisi sihir. Bukan polisi pidana, sihir. Pelaku sihir. Pernah warga Indonesia kena di sana. Dia yang melakukan. Kisos. Karena kan pidata, itu kan pidana. Itu kan merusak jiwa, merusak badan. Tapi insya Allah, kalau kita rajin ibadah, tidak nyakitin orang, susah juga sihir itu masuk. Takut semua wajahnya, takut kena sihir. Nah, yuk. Kayak kesurupan tuh dia menular, tapi insya Allah dia tidak mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustazah, kalau seandainya kita puasa Daud tuh, kita sakit kan, masuk rumah sakit, tuh udah pulang tuh masih sakit-sakit. Ada 5 bulan 6 bulan kita berhentikan, dan tuh mau nyambungnya lagi itu ada batas waktunya enggak, selama berapa gitu? Boleh aja disambung kapanpun. Yang penting batas puasa Daud itu yang penting jangan dimulai di hari Jumat dan Sabtu itu aja. Oh, 2 hari itu jangan dimulai ya? Mulai di hari lain. Tapi nanti kalau udah dimulai, rupanya ketemu Jumat sendiri, Sabtu sendiri, enggak apa-apa. Oh. Jadi kalau agak lama kita putuskan puasanya tuh nyambung lagi bisa ya Ustazah ya? Boleh ya. Jangankan karena sakit. Kayak tadi lah Bu Nur, lauknya mantap, batal dulu. Besok ulang lagi, enggak apa-apa. Ya, terima kasih Ustazah. Ya. Assalamualaikum Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Bu. Ya, Ustazah. Kita kan sholat sujud terakhir sudah assalamualaikum. Apakah boleh ditambah Allahumma inni a'udzubika min sabdika ridhaka wal jannah? Bolehkah tuh ditambah? Kapan itu? Salam. Ya sudah salam. Sudah salam doa namanya Mak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu ditambah Allahumma inni. Boleh, tapi udah doa statusnya. Karena yang wajib itu cuma salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholatnya sah. Ke kiri kan tidak wajib. Jadi kalau mak baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mak baca itu ya tidak apa-apa. Status hukumnya sunnah. Status hukumnya doa mak. Oh, Mau semua doa mak baca setelah itu tidak ada mak. Iya. Iya. Satu lagi Ustazah. Setelah salam ya doa status hukumnya. Ke kiri kan tidak wajib. Status hukumnya doa. Iya. Boleh, nggak apa-apa. Doa lain nggak apa-apa juga. Ustazah, Apa? apakah boleh orang batato
sholat di masjid. Apakah boleh orang bertato sholat ke masjid? Sholat di masjid. Tato itu bukan soal masjidnya. Orang yang bertato itu kan tadinya kan tidak boleh. Cuman ceritanya kan dia bertaubat nih. Maka ketika dia bertaubat, dia dianjurkan untuk menghapus tato-tatonya nih. Tapi ternyata sakit nih. Kalau sakit, maka ada perintah untuk hifzun nafs, menjaga dirinya. Ya, tidak boleh dia sakit-sakitan dia paksa, itu tidak boleh dalam agama Islam. Maka yang penting dia udah bertaubat, mau dia sholat di masjid ya nggak apa-apa, mau dia pergi umroh nggak apa-apa, mau dia ihram ya nggak apa-apa, asal dia bertaubat, tatonya nggak dia tambah lagi, udah selesai. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang-orang yang bertaubat dan mensucikan dirinya. Terima kasih banyak Ustazah. Ya. Anak pandai ke? Dari mana sini? Nah, kakak tanya apa? Enggak. Tanya apa ya? Tadi tanya. Ini agak melenceng sedikit Ustazah. Agak melenceng sedikit mengenai waris. Gini Ustazah. Ada seorang suami, tapi dia seorang suami semasa hidup dia bikin rumah untuk orang tuanya. Dengan dari biaya semuanya dia. Terus suaminya ini meninggal, rumah itu tidak ada nempatin lagi, orang tuanya juga meninggal, saudaranya juga tidak ada, cuma ada cucunya. Apakah dalam hal ini si istri masih dapat bagian kalau sempatnya itu dijual? Istri dapat, kan istri bagian dari ahli waris. Itu tanah warisan. Tanah warisan kan udah menjadi hak suami, udah putus dia. Ya, tapi dia ada saudara laki juga, tapi satu orang. Kalau pertanyaan istri dapat, ya istri dapat, walaupun itu tanah warisan. Sama dengan gini, kakek memberikan tanah untuk anak. Ya. Anak ini laki-laki. Ya. Dia punya istri. Ya. Lalu kemudian itu kan ketika si kakek udah mewariskan kepada anak, selesai, putus akad pertama. Yeah. Maka itu menjadi punya anak. Kan gitu kan? Yeah. Nah, kemudian anak ini dia membuat rumah untuk orang tuanya. Yeah. Dalam masa hidup. Yeah. Berarti udah dihibahkan. Bukan, ini orang tuanya masih hidup. Tapi dia bikin rumah untuk orang tuanya. Setelah orang tuanya meninggal. Itu rumah itu tidak ada mendapat lagi. Rumah itu berarti udah dihibahkan kan oleh dari orang tuanya kan. Berarti udah dihibahkan ke ibunya kan. Berarti itu kan harta warisan dari ibu kan. Iya, harta dari warisan. Bukan harta warisan dari suami. Bukan. Jadi pertanyaannya apakah istrinya dapat? Iya, bukan gitu. Apakah menantu dapat? Iya, menantu dapat. Apakah menantu dapat? Gitu pertanyaannya. Iya. Ada cucu nggak? Oh, cucu laki-laki ada. Kalau apakah menantu dapat, menantu cuma asobah, sisa saja. Oh gitu. Jadi bukan apakah istri dapat, karena akadnya udah putus. Soalnya yang membangun tuh nggak ada bantuan siapa-siapa, suaminya gitu. Cuma tanah memang tanah warisan, yang membangun suaminya gitu. Tanah warisannya udah putus. Itu intinya itu tanah suami, bukan tanah warisan. Iya dong. Dan itu udah dihibahkan untuk orang tua. Itu adalah tanah orang tua. Iya itu. Maka singkat pertanyaannya, apakah zakat, apakah warisan dari orang tua dapat menantunya kan gitu kan? Iya. Dia dapat asobah. Asobah itu apa Ustazah? Asobah itu sisa. Oh, belas kasih orang tajal berapa ngasih gitu. Oh gitu. Oke. Iya. Makasih Ustazah. Iya. Kalau istri ya dapat. Kalau itu punya suami, ya bukan punya istri suami. Kan dapat warisan. Oke, iya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustazah, kalau misalnya kita mengamalkan ayat 1000 dinar itu Ustazah, kan bagus itu kan. Banyak juga amalannya kan, penghapusan dosa katanya kan. Jadi kapan waktu yang tepat untuk membacanya atau beberapa kali dibaca itu saja? Waktu yang tepat untuk membacanya. Waktu yang tepat untuk membacanya. Iya.
Baik. Kapan saja boleh. Kalau fadilah seperti misalnya fadilah al-muluk gitu kan. Kemudian fadilah yasin. Kemudian al-waqiah. Fadilah ar-rahman gitu kan. Itu waktu yang paling tepat tentu Jumat. Al-muluk, karena Jumat dilipat gandakan pahalanya. Kalau ayat 1000 dinar kan itu untuk mengurangi memudahkan urusan, melancarkan rezeki. Kan ada beberapa ayat juga kan, ya seperti misalnya surat At-Talaq ayat 2-3 dan lainnya. Kalau mau dibaca afdolnya kapan, ya afdolnya Jumat lah. Berapa kalinya terserah aja. Bebas. Karena Bu, ibadah sunnah itu yang kayak baca Quran, al-waqiah, al-muluk dan lain-lain gitu, itu dia tidak dia tidak ada rukunnya Bu. Jadi mau sekali 2 kali terserah Ibu gitu. Ya. Satu lagi Ustazah, beda puasa Tasu'a sama Asyura ini apa Ustazah? Kalau puasa Asyura diampunkan dosa kita setahun yang lalu dan diperpanjang dan bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Sementara puasa Tasu'a hanya sebagai pembeda. Puasa pembeda saja antara kita dengan orang Yahudi, tapi itu disunahkan oleh baginda Nabi. Karena orang Yahudi juga ikut berpuasa Asyura pada masanya, pada masa dulu. Jadi sahabat dan Rasulullah kan puasa Asyura nih. Terus salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana nih ceritanya? Saya dengar dari luar orang Yahudi juga puasa." Apa kata Rasulullah? "Ya, kalau gitu supaya beda dengan mereka, maka tahun depan kita tambah 1 dengan Tasu'a." Maka tahun depan ada Tasu'a dan Asyura. Hanya saja memang Rasulullah tidak berpuasa Tasu'a tahun depan karena sudah meninggal sebelum waktunya. Dia cuma puasa pembeda, tapi tidak sekedar itu, status hukumnya juga sunnah. Makasih Ustazah. Ya. Pertanyaan saya sambung ke warisan. Begini Ustazah, ketika suami masih hidup, suami itu pernah bicara bahwa ini rumah untuk kamu, ini rumah untuk kamu, ini rumah untuk kamu. Nah itu tidak ada hitam di atas. Kamu itu siapa? Anak-anaknya. Kebetulan ada 3 rumah, jadi anaknya 3, jadi satu anak 1 rumah gitu. Jadi itu tidak pakai hitam di atas putih. Bagaimana hukumnya itu Ustazah? Kalau dia cuma ngomong ini kamu, ini kamu, ini kamu, itu cuma harapan dia saja. Kalau dia mau kasih selama dia hidup, bisa dalam bentuk hibah dan wasiat. Dia ada hibah, ada wasiat, ada warisan. Ini perhatikan pelan-pelan. Ada hibah, wasiat, dan warisan. Misalnya saya tadi menjadi suami ibu. Nak, ini untuk kamu, ini untuk kamu, ini untuk kamu. Tidak ada hukum di situ. Maka semuanya menjadi warisan. Tapi ketika dia jadi warisan, mereka pengen ngikutin kata-kata bapaknya untuk ini kamu, ini kamu, ini kamu, nggak apa-apa. Apa bedanya dengan hibah? Hibah itu adalah, nak ini buat kamu, ini buat kamu, ini buat kamu, ganti namanya kepada nama kalian, itu buat kalian, bisa kalian nikmati, bisa kalian tinggali, bisa kalian sewakan, bisa kalian kontrakkan. Pokoknya itu buat kalian, itu hibah. Jadi bisa dinikmati saat orang tua itu masih hidup. Yang kedua adalah wasiat. Nah ini buat kamu, buat kamu, buat kamu, buat kamu ya nak. Tapi ditulis, tapi kamu hanya bisa menikmati kalau mak udah meninggal. Selama saya hidup itu punya saya. Kalau saya udah meninggal, inilah punya kalian. Itu namanya adalah wasiat. Paham? Kalau hibah dinikmati saat hidup. Kalau wasiat hanya bisa dinikmati saat meninggal. Nah, harta yang tidak dihibahkan dan diwasiatkan adalah warisan. Bagilah. Ya. Oke? Jadinya maksudnya maaf. Jadi itu jadi warisan. Warisan harus dibagi ya Ustaz ya. Iya, harus dibagi. Mau bagi berdasarkan kata-kata bapak tadi pun tidak apa-apa. Ya Ustaz, terima kasih. Iya. Ini teman saya ada yang udah sakit, pusing aku Nel, ngapa pusing? Nanti kalau aku meninggal gimana ya? Apa meninggal?
Ini harta nih mau kayak mana? Pening pula kamu harta mau ngapain ya kan? Buat aja lah, kalau terlalu banyak kali dia sepertiga untuk bangun masjid, sepertiga hibahkan, sepertiga warisan, kan enggak apa-apa. Pening dia. Nah yang lebih pening lagi dia rumah satu, anak 4 katanya. Saya sering bilang kamu hidup atau enggak, ada warisan atau enggak, anak itu tetap harus kerja. Apa dipusingin? Mau ibu ninggalkan warisan satu kota Pekanbaru, kalau enggak kerja anak tuh bangkrut di generasi ketiga. Jadi ditinggalkan warisan atau tidak, hidup ini sama aja. Tetap harus bekerja. Ya Ustazah mau nanya lagi. Itu kan pembagian untuk anak laki dan anak perempuan itu lebih banyak anak laki ya Ustazah. Kalau seandainya ada musyawarah di antara mereka adik-beradik, ya kita bagi sama-sama aja. Enggak apa-apa. Oh itu bagus Ustazah. Oh iya, wasyawirhum fil amri. Oh ya, mau nanya itu aja. Yang penting semuanya ridho. Oh ya, ya. Boleh Ustazah. Makasih Ustazah. Terbuka masalah warisan. Warisan. Banyak diwariskan kan orang tua meninggalkan 5 orang anak, 3 laki-laki 2 perempuan. Terus yang mama meninggal ini harta nama almarhum lagi sumbang, yang perempuan aja yang mulai Ustazah. Sampai yang laki-laki ini kan dia tak tahu lah. Sampai sekarang ada perempuannya satu tuh meninggal. Jadi harta ini banyak. Lumayan lah Ustazah, banyak Ustazah. Pertanyaannya? Jadi gimana tuh Ustazah, laki-laki ini ada enggak apanya? Soalnya selama ini dia enggak. Kalau mau itu kan tinggal pergi ke perdata saja untuk pembagian warisan. Pergilah, berangkatlah. Kita orang laki-laki ini kan takut juga Ustazah, nanti orang tua kita berdosa karena dia enggak tahu dulu kan gitu. Jadi untuk enggak. Jadi pembagian warisan itu anak laki-laki dapat. Di adat tak dapat. Ketika anak laki-laki pergi untuk menyelesaikannya secara islami, bukan menyebabkan orang tuanya berdosa. Justru itu supaya saudara perempuan tidak berdosa. Oh gitu ya, perempuan. Sama dengan ada orang ngambil utang. Ibu menagih hutang bukan karena ibu butuh duit itu, tapi supaya orang yang berhutang tuh tidak berdosa. Oh gitu ya. Iya, sama dengan suami nggak ngasih nafkah. Saja suami saya nggak ngasih nafkah, duitnya ada, mintalah kata saya. Minta nggak mau saya gengsi. Minta itu bukan karena kita itu tak butuh-butuh kali sama duit itu kalau kita bekerja. Tapi minta itu menghindarkan suami itu dari dosa. Banyak teman saya bekerja, aku nggak mau minta, biar aja lah. Tapi kamu ikhlas nggak? Nggak ikhlas. Mintalah. Minta. Aku kan ada duit ya. Bukan masalah kamu ada uang atau enggak, tapi minta itu mengeluarkan suami itu dari dosa. Oke? Gitu dulu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika seorang anak laki-laki ini menuntut, bukan dia butuh-butuh kali sama warisan itu, supaya menghindarkan yang lain dari dosa. Kalau dia ikhlas. Kalau dia tidak ikhlas, kalau dia ikhlas ya aman lah. Oke, Abu Cucu terakhir. Nanya tips Ustaz.